Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Rahmawati. Di sini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan. Ayo kita mulai pembahasannya. Definisi pilar-pilar pendidikan. Pilar pendidikan merupakan dasar, pijakan, ataupun fondasi untuk mencari pengetahuan dan pemahaman bagi individu secara fisik maupun mental. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Sedangkan pilar artinya tiang penguat dari batu beton. Selain itu, diartikan sebagai dasar induk dan pokok. Pilar pendidikan adalah sebagai dasar atau pokok untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman bagi individu secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan. Jenis-jenis pilar-pilar pendidikan yang pertama, learning to know, belajar untuk mencari tahu. Pilar pertama ini memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Hal ini akan dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik meningkat. Learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan. Jenis-jenis pilar-pilar pendidikan yang kedua, learning to do, belajar untuk mengerjakan. Pilar kedua menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Di sini para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Soft skill dan hard skill sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Nah, sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses penyiapan SDM, sumber daya manusia, yang berkualitas, tangguh, dan terampil, dan siap untuk mengikuti tuntutan zaman. Peserta didik sebagai hasil dari produk pendidikan memang harus dituntut memiliki kemampuan soft skill dan hard skill. Jenis-jenis pilar-pilar pendidikan yang ketiga yaitu learning to be, belajar untuk menjadi. Pilar ketiga artinya bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan, soft skill dan hard skill merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Learning to be, menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Jenis-jenis pilar-pilar pendidikan yang keempat, learning to live together in peace, belajar untuk berkehidupan bersama dalam kedamaian. Pilar terakhir artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi, mereka harus mampu hidup bersama. Dengan makin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Sebagai hasil dari proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Pemahaman tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat. Implikasi pilar-pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam belajar bagi siswanya dan
memperbaiki kualitas mengajarnya. Yang kedua, learning to do. Sekolah sebagai wadah masyarakat di mana segala proses pembelajaran hendaknya mampu memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, seperti minat bakat siswa dan sebagainya. Keterampilan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang, bahkan banyak orang yang meyakini bahwa memiliki keterampilan jauh lebih penting dibandingkan memiliki nilai yang bagus, namun tak memiliki keterampilan. Yang ketiga, learning to be. Peran guru adalah sebagai kompas penunjuk arah sekaligus menjadi fasilisator yang sangat dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan potensi siswa secara utuh dan maksimal. Konsep learning to be perlu dihayati oleh para praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Pendidikan juga membimbing siswa untuk proses pembelajaran serta menemani siswa untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu yang utuh dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, learning to live together. Tugas pendidikan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa hakikat manusia adalah beragam, tetapi dalam keberagaman tersebut terdapat persamaan. Itulah sebabnya learning to live together menjadi pilar belajar yang penting untuk menanamkan jiwa perdamaian. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.